Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aang Surya Kusuma, guru IPA di SMPN 2 Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan, kategori 1, Angkatan 3, tahun 2023, LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada uji kinerja ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran IPA materi interaksi antar komponen ekosistem dengan topik pembelajaran ekosistem yang seimbang dengan model pembelajaran project based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Gimana kabarnya semuanya? Ya, alhamdulillah ya. Ya mudah-mudahan semuanya sehat. Ya. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa. Salah seorang dari kalian silakan pimpin untuk berdoa. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan cek kehadiran dulu ya. Anandita Rahayu, Andika Pratama, Arini Bidria, Gladys, Intan Nur Aini, Muhammad Gilang, Muhammad Razan, Nesya Aira Putri, Novianti. Alhamdulillah semuanya hadir ya, dan dalam keadaan yang sehat walafiat semuanya. Nah, untuk memulai pembelajaran ya, kita awali dengan supaya nanti lebih semangat lagi ya. Kita awali dengan tepuk semangat dulu ya, supaya nanti kalian bisa lebih semangat untuk memulai untuk mengikuti pembelajaran ya. Siap? Siap ya? Ya. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk banyak. Ya, terima kasih. Ya, karena kita sudah semangat, jadi semangatnya jangan sampai menurun. Ya, kita melaksanakan pembelajaran hari ini. Ya, kemudian untuk hari ini topik pembelajaran hari ini kita akan pelajari tentang ekosistem yang seimbang. Ya, apa ekosistem seimbang itu? Ya, nanti kita akan pelajari ya untuk hari ini. Jadi topik pembelajaran kita hari ini adalah tentang ekosistem yang seimbang.
Ya, sebelum masuk ke pembelajaran, ya, Bapak berikan pertanyaan dulu untuk apa yang mempengaruhi suatu ekosistem yang seimbang itu sendiri. Ya, jadi kalian kemarin sudah pelajari tentang ekosistem. Nah, sekarang ada kata tentang ekosistem yang seimbang. Ya. Kemudian apa yang mempengaruhi dari ekosistem yang seimbang itu sendiri. Ya, jadi nanti kita kaitannya dengan ekosistem yang seimbang. Nah, ini pernahkah di daerah kalian mengalami hal seperti gambar berikut ini? Nah, ya. Contohnya yang mana yang paling sering kalian lihat atau yang kedua? Apa itu yang terjadi yang kedua? Sungai yang cemar. Artinya banyak penduduk yang membuang sampah sembarangan. Nah, dari keempat gambar ini, ya kalian pernah mempelajari tentang ekosistem. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ekosistem seimbang, ya. Nah, ekosistem seimbang itu sendiri, kalau di antara empat gambar seperti ini, yang mana kira-kira? A dan D. A dan D. Kenapa pilih yang A, Rajan? Kira-kira apa? Atau kenapa pilih yang D? Kenapa? Tuh, ayo. Seimbang. Ya, mungkin di yang bagian D terlihat adanya eh, tumbuhan, ya, kemudian ada hewan, ya, tumbuhan sebagai produsen, ya, kemudian hewan sebagai konsumen, gitu ya. Nah, sekarang manfaat dari ekosistem yang seimbang, ya, diantaranya yang pertama keanekaragaman hayati akan terjaga, ya, kemudian mendukung pariwisata dan ekonomi, ya, kemudian ketersediaan sumber daya alam. Ya. Silakan untuk duduk berkelompok. Ya, ini kelompok laut. Kemudian di sini kelompok Redina, kelompok apa nih? Siapa? Nah, ini kelompok. Ya, Fitan. Silakan. Ya, awas jangan terlalu berdempetan. Beri ruangan untuk Bapak keluar masuk atau jalan. Ya. Untuk kursi yang tidak digunakan, meja dan kursi, sok Gladys atau Andika, tolong dikesampingkan saja. Dikesampingkan. Rajan, Gilang, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Ya, ini kelompok laut. Kelompok apa? Kelompok tan. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, ya, yang pertama dapat menganalisa ekosistem yang seimbang, ya. Kemudian yang kedua dapat menjelaskan peranan masing-masing komponen ekosistem. Ya, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Pembelajaran yang lalu kalian sudah pelajari tentang awal dari ekosistem. Ya, ada yang masih ingat pengertian dari ekosistem? Dong, siapa yang masih ingat?
Sok, sok, ngacung, cung, cung, siapa? Ayo, yuk. Hubungan, ya. Ada pengertian yang lain? Ada? Ya, sok, aja. Ya, hubungan antar makhluk hidup, hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya, hubungan timbal balik ya, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya itu ekosistem ya. Nah, silakan kalian untuk melaksanakan pretest ya. Nanti Bapak kirimkan untuk linknya. Ya, silakan diisi untuk pretestnya. Tidak lama, silakan kalian isi. Sudah? Intan sudah? Ya, sudah? Yang akan kita laksanakan untuk hari ini, yang pertama ya, kalian diminta untuk merencanakan pembuatan produk terkait dengan ekosistem yang seimbang ya. Jadi membuat miniatur ekosistem yang seimbang. Kemudian yang kedua, membuat produk dan menganalisa produk ya. Kemudian yang ketiga, evaluasi dan mendiskusikan hasil pengamatan produk. Ini akan kita laksanakan untuk pembelajaran kaitannya dengan materi ekosistem yang seimbang. Nah, ini untuk penilaiannya. Ya, penilaiannya yang pertama penilaian pretest dan posttest. Kemudian nanti yang kedua penilaian sikap. Ingat ya. Kemudian yang ketiga penilaian pelaksanaan proyek. Keempat penilaian hasil pelaksanaan proyek. Dan yang terakhir penilaian presentasi hasil. Ya. Ya, silakan kalian perhatikan dulu. Secara garis besar, ekosistem merupakan rumah dan dalam ekosistem tersebut, komponennya juga akan saling berinteraksi satu dengan lain. Keseimbangan ekosistem perlu dijaga karena ekosistem yang tidak seimbang akan berdampak langsung pada keberlangsungan hidup manusia. Perubahan iklim adalah salah satu dampak dari keseimbangan ekosistem. Selain itu, banyaknya berita mengenai hewan-hewan liar yang telah tersebut memperlihatkan bahwa rumah bagi para yang scan dulu untuk bahan aja ya dari tempat masing-masing. Silakan nanti coba untuk scan bahan aja. Kalaupun nanti agak sulit, nanti bisa kalian sambil berjalan ke belakang bisa. Di sana di belakang ada sudah ya, Bapak tempel di. Ya, itu sedikit untuk mengawali untuk diskusi kelompok kita ya. Ya. Silakan untuk perwakilan kelompok mengambil lembar kerjanya. Ya, kelompok silakan. Kelompok laut, ya.
Atau Andika? Masing-masing 2 ya? Masing-masing 2 kelompok, 2 LKPD. Ya. 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 Tugas kalian hari ini ya, kita awali dengan proses ya. Produknya kan membuat miniatur ekosistem yang seimbang. Silakan kalian tuliskan untuk merencanakan. Berarti poin ketiga, 4, dan 5. Silakan kalian tuliskan untuk diskusikan untuk proses perencanaannya. Sok, silakan diskusikan, mulai. Ya, satu orang, satu LKPD juga cukup, Bapak rasa ya. Silakan nanti kalian saling diskusikan saja. Ya, Bapak bagikan 2 supaya nanti lebih mudah saja kalian dalam diskusi. Ya, sok diskusikan. Tidak ada yang membuka hal-hal yang lain. Kamu kan pakai apa? Alat kerjanya kan ada tuh, alat bahannya. Berarti kan itu ada hubungannya dengan yang kamu nanti kerjakan. Sudah dari awal itu? Sudah. Ya. Ini kelompok sawah. Sudah. Sudah. Ya, kelompok laut sudah. Sudah, kelompok sawah sudah. Kelompok hutan. Sudah, ya itu ya. Jadi rumusan alat masalah sudah kalian isi. Kemudian alat dan bahan yang akan kalian siapkan sudah kalian rencanakan, ya kalian isi, sudah kalian data, ya. Kemudian langkah-langkah kerjanya, ya rancangan penyelesaian masalahnya, ya sudah kalian isi juga, ya. Jadi untuk perencanaan sudah kalian lakukan. Nah sekarang silakan kalian mengambil alat dan bahan yang sudah kalian rencanakan, yang sudah kalian siapkan. Ya. Silakan kalian mengambil alat dan bahan yang sudah kalian siapkan. Ya, silakan. Ayo perwakilan. Ya, Firina. Ya. Semangat terus ya, semangat. Nggak usah, nggak usah, nggak usah. Iya, boleh. Yang mau ke belakang silakan, belakang. Jangan ditahan.
Oh, secukupnya. Ya, sebenarnya. Diatur ya, itu kamu silakan sedemikian menurut kalian itu mah. Sudah. Sudah cukup. Ya, ya bisa. Oh, saya nggak. Ya, silakan. Ada bed pas dipinjam. Udah. Jangan membuka muka yang lain, awas. Hmm? Boleh, terserah kan. Predator itu kan ke konsumen. Ya, pastikan untuk analisa datanya silakan kalian isi, diskusikan. Ulang ya? Langsung aja. Kami dari kelompok laut akan mempresentasikan hasil miniatur ekosistem
laut yang tadi sudah kami buat. Jadi di sini mau dijelasin sama kamu atau mau dijelasin sama aku? Jadi Dari awal ya, dari rumusan masalah. Jadi di sini ada rumusan masalah. Bagaimana pengaruh kerusakan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Terus untuk membuktikan pengaruh kerusakan lingkungan, kita bikin miniatur ekosistem laut. Untuk buat miniaturnya ada alat dan bahan yang mungkin diperlukan. Yang pertama ada kardus, yang kedua ada styrofoam, yang ketiga ada double tip atau lem, yang keempat tusuk gigi, yang kelima gunting, dan yang keenam ada gambar organisme dan latar belakang yang akan digunakan. Selanjutnya ada rancangan penyelesaian masalah. Untuk menyelesaikan masalahnya, kita bikin miniatur ekosistem laut. Cara bikinnya yang pertama ada siapkan alat dan bahan, yang kedua kita gunting gambar-gambar organisme yang sudah disiapkan, yang ketiga rekatkan gambar yang sudah digunting ke tusuk gigi. Setelah itu siapkan bingkai atau kardus yang sudah kita siapkan. Yang keempat lalu tempelkan latar belakang atau gambar laut dan dasarnya. Dasarnya itu berupa styrofoam ya. Setelah itu, tusukkan gambar organisme yang sudah ditempelkan ke tusuk gigi di styrofoam. Yang ketujuhnya tambahkan detail. Terus setelah kita membuat miniatur ekosistem laut, kita melakukan pengamatan. Hasil pengamatannya ada komponen penyusun ekosistem yang ada di laut. Sama aku. Sama laut. Yang pertama ada alga. Alga tuh bisa dilihat dari ini alga. Ini alga. Terus ada ikan kecil. Ikan kecil tuh kayak gini nih. Ada ikan kecil kayak gini ya. Selanjutnya ada hiu. Hiu tuh sebagai ikan besar. Ada penyu juga. Penyu kayak gini ya. Selanjutnya ada bintang laut. Bintang lautnya ada di sebelah sini. Ada zat pengurai. Zat pengurainya kayak gini. Ada zooplankton. Selanjutnya ada pasir. Pasir itu yang di bawahnya. Ada cahaya matahari juga. Ada air dan oksigen. Terus ada peran masing-masing komponen. Peran masing-masingnya ada, yang pertama ada produsen, yang kedua Sudah ada. Ya, silakan untuk gambar tempatnya kita beri aplaus untuk kelompok laut. Ya, silakan. Silakan duduk. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok selanjutnya, kelompok hutan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hutan akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membuat miniatur ekosistem hutan. Pertama ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh kerusakan lingkungan terhadap ekosistem. Terhadap keseimbangan ekosistem. Lalu kita membuat miniatur ekosistem hutan. Untuk alat dan bahan yang diperlukannya ada kardus, gunting atau cutter, lem atau double tip, styrofoam, gambar hewan dan latar belakangnya, sama tusuk gigi. Yang
Selanjutnya ada rancangan penyelesaian masalah. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, gunting gambar yang sudah disiapkan. Yang ketiga, letakkan styrofoam di kardus. Keempat, tempelkan gambar lingkungan di kardus sebagai background. Yang kelima, tempelkan gambar-gambar hewan dan tumbuhan yang sudah digunting ke tusuk gigi. Lalu tancapkan gambar yang sudah diberi tusuk gigi ke styrofoam dan disusun sesuai yang seharusnya. Setelah itu, elang harimau dan singa sebagai predator, lalu jamur dan bakteri sebagai decomposer. Lalu sekarang analisis datanya. Yang pertama, sudah seimbangkah ekosistem yang dibuat? Sudah, karena komposisi antara komponen-komponen penyusunnya dalam jumlah yang seimbang. Yang kedua, apa yang terjadi jika salah satu komponen dari ekosistem itu hilang? Keseimbangan dapat terganggu dan menjadi penyebab perubahan ekosistem. Untuk kesimpulannya, jadi ekosistem yang seimbang terjadi jika komponen-komponen penyusunnya saling berinteraksi dengan jumlah yang seimbang. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang bertanya. Ya, Atika, silakan. Caranya itu bisa dengan tidak mencemari lingkungan, melakukan reboisasi, melestarikan hutan, dan mengurangi penggunaan zat kimia. Ada lagi? Enggak? Nah, ya. Jadi yang dilakukan oleh kelompok ekosistem hutan itu sudah bagus ya. Jadi ada di sana ada beberapa produsen rumput dan pohon gitu ya. Kemudian di sana ada dengan jumlah yang komposisi yang seimbang, artinya masing-masing komponen sudah dalam keadaan yang seimbang, artinya jumlahnya itu sudah sesuai dengan perannya masing-masing. Ya, seperti yang kalian sudah ketahui, antara produsen, konsumen, pengurai, gitu ya, harus lebih banyak yang mana? Ya, ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri untuk kelompok hutan. Ya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok kita. Nah, kalian berdasarkan untuk evaluasi tadi ya. Jadi setiap kelompok sudah kalian mengerjakan produksinya masing-masing. Ya, kita sudah melaksanakan mulai dari awal perencanaan produk, ya berkaitan dengan masalah ekosistem yang seimbang. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pembuatan produk. Ya, produknya berupa apa? Laris, berupa apa produknya? Miniatur ekosistem seimbang. Ya, kemudian kita dengan evaluasi tadi. Ya, tadi Bapak sudah melihat bagaimana kalian sudah melaksanakan proses dari awal sampai akhir. Ya, kemudian hasil evaluasi tadi, ya, kalian sudah membuat produk ekosistem yang seimbang. Ya, ini ekosistem yang seimbang. Artinya kalian sudah membuat posisi atau komposisi masing-masing komponen dalam satu ekosistem, mana yang harus lebih banyak, yang peranannya sesuai dengan perannya. Ya, nah selanjutnya ya kita ambil kesimpulan untuk materi pembelajaran ya yang terkait dengan materi ekosistem yang seimbang ini. Ya, yang pertama, bagaimana ekosistem dikatakan seimbang? Yuk, ya, untuk kesimpulan yang pertama, bagaimana ekosistem dikatakan seimbang? Ya, ekosistem dikatakan seimbang apa? Ya, yuk. Ya, betul. Ya, jadi kesimpulan yang pertama, ya, jadi ekosistem dikatakan seimbang apabila jumlah komponen-komponen yang menyusun ekosistem itu dalam keadaan seimbang sesuai dengan peranannya masing-masing. Andika, masih ingat peranannya apa saja dalam ekosistem itu? Produsen,
konsumen. Ya, pengurai. Ya, berarti yang berperan sebagai pengurai dari komposer kelompok bakteri pengurai, kemudian ini kelompok salah selain bakteri, ya jamur pengurai, kelompok ya jamur dan bakteri pengurai. Ya. Jadi kesimpulan yang kedua, kalian sudah bisa membedakan ya fungsi atau peranan masing-masing dari komponen. Ada yang berperan sebagai produsen, ada yang berperan sebagai konsumen, ada yang berperan sebagai ya pengurai. Ya. Nah, untuk refleksi kegiatan pembelajaran kita materi keseimbangan ekosistem, silakan kalian isi. Ini saja yang ya. Silakan isi refleksinya di kertas yang mau kita. Iya. Diisi nama masing-masing lagi. Kalau dulu pasti ada. Kalian sudah? Sudah. Masih ada yang belum refleksinya? Sudah ya? Ya, kalau sudah, ya ucapkan terima kasih untuk refleksinya. Nah, kita lanjut ke siapa HP-nya masing-masing, ya. Akan Bapak kirimkan untuk soal post testnya, ya. Ya, silakan diisi. Sudah semuanya? Pastikan sudah terpilih semuanya ya. Nah, kelompok tahu sudah? Sudah, kelompok berapa? Sudah? Ya, sudah ya. Bapak ucapkan terima kasih untuk hasilnya. Mudah-mudahan nanti hasilnya bagus. Ya. Nah, untuk kita lanjut ya. Setelah kalian belajar materi hari ini ya. Kemudian Bapak minta kalian untuk pelajari materi selanjutnya yaitu tentang keanekaragaman hayati di Indonesia dan perbedaannya dengan belahan dunia lain. Ya, silakan nanti kalian pelajari ya materi ini. Dan mungkin nanti ketika Bapak menjelaskan atau kita masuk ke materi ini kalian sudah ada bayangan apa yang harus kalian kuasai untuk materi ini. Ya, itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, kita mulai dari merencanakan produk, ya, kemudian pelaksanaan produk, sampai terakhir adalah evaluasi dengan melalui presentasi masing-masing kelompok sudah kita laksanakan, ya. Bapak ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Yang mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan dapat berguna. Ya. Kemudian kita akhiri salah seorang dari kalian silakan pimpin untuk berdoa. Ya. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalian balik ke kelas masing-masing. Ya, terima kasih.